الحمد لله الذي جعلنا من الناصحين وأبحثنا علوم العلماء الراسخين والصلاة والسلام على من نسخ دينه أديان الكفرة والصالحين وعلى آله وأصحابه الذين كانوا بتمسك شريعته صالحين أما بعد فيا أيها الحاضرون الحضرات رحمكم الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون عليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul kiram muhtaram saya hormati pada kaim serta jajarannya, para asatidz, para hujjah, seluruh jamaah Masjid Jami'at Taqwa yang mudah-mudahan kita semuanya selalu dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat qudrah iradah serta limpahan nikmat-nikmatnya kita pada pagi hari ini masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala masih bisa beribadah kepada Allah, melaksanakan kewajiban-kewajiban di antaranya yakni salat subuh secara berjamaah, juga dilanjutkan dengan ta'lim. Mudah-mudahan salat kita, ta'lim, ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurah terlimpah kepada Faduqa Alam Habibana Karim wa Nabiyana Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para atba'ut tabi'in, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Pada kesempatan pagi hari ini sesuai dengan hari sekarang itu hari Jumat Sayyidul Ayyam, kita akan membahas tentang fadilah keutamaan hari Jumat. Mudah-mudahan memberikan inspirasi juga memberikan motivasi kepada kita untuk benar-benar memanfaatkan hari Jumat ini dengan sebaik-baiknya. Jangan terlewatkan hari Jumat tanpa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Isi penuhi dengan kegiatan-kegiatan ibadah. Karena Nabi Musa alaihi salam itu sangat menginginkan sekali bahwa beliau diberikan hari Jumat. Padahal hari Jumat khusus spesialis Allah berikan hanya untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta umatnya. Makanya untung kita menjadi umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah berikan satu hari dalam seminggu
hari yang dimana hari ini adalah Sayyidulnya Ayyam, pemimpinnya hari. Diceritakan anna Musa alaihi salatu wasallam dhahaba ila jabali Baitul Muqaddas. Diceritakan sungguhnya Nabi Musa pernah berangkat menuju satu gunung yang ada di Baitul Muqaddas yang sekarang lagi ramai. Insyaallah kita doakan saudara-saudara kita mudah-mudahan dilindungi, dipelihara keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita juga bisa membantu baik secara material ataupun non materi. Kita nggak bisa membantu secara materi, kita bisa berdoa, mendoakan saudara-saudara kita, karena doa itu ad-du'a silahul mu'minin. Kita harus percaya doa itu adalah senjatanya orang-orang mukmin. Kita juga dulu negara yang pernah dijajah, juga 350 tahun. Bayangkan 350 tahun dijajah sama Belanda, itu berapa kurun itu? 350. Kemudian setelah itu dijajah lagi 3,5 tahun. Ya Allah, sekarang dijajah, masih dijajah. Allahu Akbar. Makanya kemarin bulan puasa sebenarnya mengajarkan kepada kita, dia ngajarin kita supaya kita itu memiliki jiwa sosial, memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dalam hadisnya, laisa bil mukminin, bukanlah seorang yang mukmin, bukan dikatakan orang yang beriman, alladzi yabituna sab'a wa jaruhu jayun ila janbi, kalau dia terlelap tidur dalam keadaan kenyang, tetapi tetangga-tetangganya dalam keadaan kelaparan. Masya Allah. Makanya perhatikan juga saudara-saudara kita, takutnya ada di lingkungan kita saudara-saudara kita yang kelaparan, Pak. Masya Allah. Karena ini tugas RT, tugas RW. Takutnya di antara saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita ada yang kelaparan, Masya Allah, yang susah makan. Itu ya kenapa? Karena nggak ada yang dimakannya untuk dimakan, Masya Allah. Makanya kita harus jeli gitu, puasa kemarin harus ada asarnya, harus ada bekasnya. Jangan puasa berlalu tapi kita tidak memiliki rasa kepedulian sama sekali kepada orang lain. Masya Allah, gitu ya. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama membantu saudara kita, baik yang di sini ataupun yang di luar negeri juga. Mudah-mudahan kita doakan Allah selalu memberikan perlindungan kepada mereka. Ala hadina wa ala kulli niyadin salihi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjutkan. Jadi diceritakan bahwa Nabi Musa alaihissalam pernah berjalan ke gunung Baitul Muqaddas. Fara'a qauman ya'buduna Allah Ta'ala bil jiddi wasani. Beliau melihat suatu kaum yang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh, dengan sekuat tenaga. Iya, makanya beda umat dulu dengan umat sekarang beda. Ibadahnya habis-habisan gitu, jiwasanya itu. Kalau kita ibadahnya paling ya ala kadar gitu, betul kan? Iya, paling sholat 5 menit udah kelar, kabur gitu, wiridan kagak gitu ya.
apalagi ngikutin pengajian gitu. Insyaallah. Dulu mah umat itu beribadah dengan bersungguh-sungguh dan habis-habisan ibadah, masyaallah. Fasalahu, maka Nabi Musa bertanya kepada mereka, faqalu nahnu min ummatik, masyaallah, kami semuanya adalah termasuk umatmu. Dia kepada Nabi Musa, na'budullaha huna mundu sab'ina sanah bil jiddi wal sa'ah, masyaallah, kami beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di tempat ini, gitu ya, di Baitul Muqaddas ini, mundu sab'ina sanah bil jiddi wal sa'ah, sejak 70 tahun semenjak, jadi sudah 70 tahun bil jiddi wal sa'ah, dengan bersungguh-sungguh, dengan sekuat tenaga. 70 tahun Pak, bayangin. Ya Allah. Libasuna libasus sabr, libasuna libasus sabri, pakaian kami adalah pakaian kesabaran, sabar, bukan pakaian yang glamor. Ibadah kita, kalau kita ibadah melihat pakaian gitu. Betul ya? Betul apa enggak? Kalau lebaran kemarin, pakaiannya bagus-bagus ya. Betul kan? Walaupun dapatnya kredit itu ya. Ya Allah, ibu-ibu ada gak ibu-ibu? Oh ada. Udah lunas Bu. Alhamdulillah. Guys, jangan kredit-kreditan, takut kecepet pintu bajunya, nanti ada bunyi yang kredit. Nah, insyaallah gitu ya. Jadi pakaiannya itu adalah pakaian sabar. Allah, ini ya, ini yang hebat sekali ya. Sabar itu mudah diucapkan, susah untuk dilakukan. Sabar itu Pak, insyaallah. Wa ta'amuna nabatul ard, masyaallah. Makanan kami yang kami makan adalah tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi. Apa ya? Jadi makanannya tumbuh-tumbuhan. Insyaallah daun-daunan gitu. Dan nabi-nabi dulu gitu makanannya seadanya. Kalau daun-daun yang dimakan gitu seadanya. Insyaallah kalau kita yang harus yang enak-enak gitu. Kalau yang nggak enak nggak masuk ya. Betul. Iya, menu sekarang apa? Kan ganti-ganti kita menu. Betul Bu. Menu hari Jumat opor, gitu kan ya. Hari Sabtu rendang. Minggu ganti lagi. Wah Allah, sate dan sebagainya. Oh, enak-enak banget. Tapi kalau kita ngelihat sejarah, masya Allah, umat-umat dulu seperti ini. Yang penting ibadah, bisa kuat di ibadah. Wa syarabuna ma'ul matar, minuman kami yang kami minum adalah air hujan. Jadi nunggu air hujan. Ya Allah, ini bayangin Pak, air hujan yang diminum. Selanjutnya Maryam Musa alaihi salatu wassalam bidzalika, Nabi Musa senang gembira. Kenapa? Melihat umat yang beribadah yang sedemikian rupa ibadah. Pasti senang sekali Nabi Musa. Fa'auhallahu ta'ala ilaih, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Nabi Musa, ya Musa, li ummati Muhammad yaumun fihi rak'atani khairun min hadha kullah. Ini kata Allah ya. Wahai Musa, bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memiliki satu hari di mana di hari itu 2 rakaat yang mereka lakukan khairun, lebih baik, lebih bagus daripada yang umatmu lakukan. Masya Allah, itu ya. Ini 2 rakaat Pak. Salat apa? Jumat. Salat Jumat berapa rakaat? 2 rakaat. Nggak ada yang 6 rakaat, cuma 2. Masya Allah. Tapi itu lebih baik, lebih bagus daripada ibadahnya umatnya Nabi Musa alaihi salam. Masya Allah, hebat kan? Hebat. Tapi ada bayang datangnya itu apa? Ketika imam naik mimbar, ada juga yang mau habis, gitu ya. Khutbah kedua baru datang. Ya Allah, itu ya. Ada yang begitu? Ada. Kenapa? Karena patokannya jam 2, jam 12 betul ya. Yo, itu hampir setiap masjid Pak. Setengah 12 itu masih
kosong ya, coreng cangkene gitu. Ini kemana jamaahnya, ini mau Jumat apa enggak gitu. Tapi setelah jam 12 penuh gitu. Allahu Akbar. Datang terakhir pulangnya gitu ya, kita baru assalamualaikum, udah kabur gitu ya. Ya Allah. Itu 2 rakaatnya umat baginda Rasulullah SAW itu lebih baik, lebih bagus daripada ibadahnya umat Nabi Musa alaihi salam. Faqala, Nabi Musa bertanya, ya Rabbi ayu yaumin huwa, wahai Tuhanku, hari apakah itu? Gitu ya, nanya Nabi Musa. Faqala, Allah menjawab, yaumul jum'ah, hari itu adalah hari Jumat. Insyaallah. Kemudian Fatamana Musa alaihi salatu wasallam dzalikal yaum, maka Nabi Musa menginginkan dia diberikan hari itu, hari Jumat. Tamanna itu mengharap-harap itu, pengen gitu ya, dikasih hari Jumat. Faqala Allah Ta'ala, maka Allah tahu apa yang diinginkan Nabi Musa. Tamanna itu nggak diucapkan, di dalam hati keinginan itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ya Musa, wahai Nabi Musa, ya Musabti laka, hari Sabtu itu untukmu. Jadi kalau Nabi Musa itu hari istimewanya adalah hari Sabtu, makanya diceritakan ya di dalam Al-Quran, dalam tafsir itu, tentang kaumnya Nabi Musa yang disalin jadi ketek gitu, kirodatan itu ya. Insyaallah khasyi'in itu kan ada ya, itu yang disalin jadi monyet. Hari Sabtu seharusnya ibadah, dia malah apa, mancing itu, yang tukang mancing, bukan mancing maksudnya. gitu. Kenapa? Karena di setiap bulan itu ada satu hari di mana semua ikan itu berkumpul gitu ya. Jadi di laut itu, makanya umat Nabi Musa itu bikin apa? Bikin kalen lah kalau bahasa itu. Buat apa? Supaya si ikan itu masuk semua, terus dibikin kopak biar kumpul. Nanti mancingnya hari Sabtu. Gitu ya. Hari Sabtu orang lain mah ibadah, kalau kita mau Jumatan, ini mah malah berburu ikan mancing. Ya Allah, Allah salin, Allah rubah gitu ya jadi monyet. Allahu Akbar. Makanya kalau ngelihat sejarah itu Pak, kisah itu, kalau seandainya umat baginda Rasul seperti itu, gak sholat Jumat disalib semuanya jadi monyet. Ya Allah, ini monyet semua ini ya, yang di jalan tiba-tiba ngetir gitu. Ya Allah, ngeri banget ya. Ini dikatakan di dalam tafsirnya itu selama berapa hari nih? Selama 3 hari. Selama 3 hari mereka semua berubah menjadi monyet. Dengan keadaan apa? Bingung. Apa yang harus mereka lakukan? Harus makan apa? Kan gak jelas itu. Sampai mati, semuanya mati gitu. Gak ada tersisa. Makanya gak ada istilah kita itu dari monyet. Mati semua gitu. Gak disisain itu, mati semua. Allahu Akbar. Itu ya. Itu hari Sabtu. Kemudian wayamul ahad li Isa alaihissalam. Nah hari Minggu, hari Ahad, sebenarnya nggak ada kata Minggu ya. Kenapa kita sekarang jadi Minggu? Ahad, hari Ahad. Nah itu bagi siapa? Li Isa alaihissalam. Itu bagi Nabi Isa alaihissalam. Jadi hari rayanya itu, per minggunya itu adalah hari Ahad. Makanya sampai sekarang ya, hari Nasrani itu adalah hari Ahad. Tuh. Jadi ada masing-masing. Kemudian wal isnaini lil Khalil Ibrahim alaihissalam. Nah, kalau Senin, hari Senin adalah bagi Nabi Ibrahim serta umatnya tuh. Ini hari Senin. Wasulasa li Zakaria. Kalau hari Selasa buat Nabi Zakaria. Kemudian wal arbi'a li Yahya. Hari Rabu adalah untuk Nabi Yahya. Wal Khamis li Adam. Kalau hari Khamis adalah harinya untuk Nabi Adam. Wal Jumat, nah ini
wal Jum'at li Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa li ummatihi, bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga bagi umatnya, bagi kita juga. Ini hari Jumat. Tanya bagi kita ini adalah hari lebaran kita nih. Itu ya, mingguan itu adalah hari Jumat. Fata'ajjaba Musa alaihi salatu wasallam, kaget itu ya, Nabi Musa itu kan kaget itu. Insyaallah min fadli hadhil ummah tuh, dari keutamaan keistimewaan umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai beliau menginginkan dijadikan umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Ini ya, makanya nih kita manfaatkan, gunakan dari sejak maghrib kemarin harusnya diisi dengan kegiatan ibadah. Jangan teledor gitu ya. Insyaallah jangan diisi dengan kegiatan maksiat, tetapi isilah dengan kegiatan ibadah itu. Atau seminggu sekali bangun malam kan gitu ya. Setiap hari mah Ustaz repot kerjanya. Atau malam Jumat spesialiskan. Kita bangunkan istri kita, bangun anak-anak kita. Pernah nggak Pak? Belum ya? Sama kayaknya gitu. Susah banguninnya. Betul ya, bangun kitanya, istri kita nggak bangun gitu. Bangun istri kita, kita yang tidur gitu. Ya Bu, ya tidur ya. Bu, itu ya, pernah nggak nih bareng-bareng sama suaminya gitu? Oh, tahajud bareng-bareng pernah? Sering, alhamdulillah gitu. Nih khususin gitu ya, apa? Malam Jumat tuh, masya Allah, itu ya. Indah apa? Indah ya Allah, walaupun 2 rakaat juga mengangkat tangan gitu ya, kita jadi imamnya ya Allah, dan istri kita, anak-anak kita jadi makmum ya Allah, mengangkat kedua tangan mereka mengucapkan takbir Allahu Akbar ya Allah. Perasaan kita itu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sekali-kali itu, kalau nggak bisa setiap hari, seminggu sekali itu malam apa? Malam Jumat insya Allah. Udah kelewat Ustaz, nanti Jumat depan. Mudah-mudahan umur kita panjang gitu ya, sehat wal afiat gitu. Nggak apa-apa, saya udah niat tapi lewat Ustaz, dapat gitu satu pahala kan gitu. Betul gak? Ya Allah, sebenarnya dari malam gitu kita itu udah ya Allah bangunin malam, lewatnya aduh udah subuhnya. Kelewatan tahajudnya, tapi tetap dapat pahala. Itulah kebaikan ya. Insyaallah mudah-mudahan nanti malam Jumat nanti kita bisa bareng-bareng ibadah sama keluarga kita gitu ya. Jubbatun dari Nabi alaihi salatu wasallam annahu qala, dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, atani Jibril alaihi salatu wasallam, pernah satu hari datang kepadaku malaikat Jibril gitu. Wa fi kafihi mir'atun bayda, di tangannya itu ya ada satu cermin. Bayda itu yang putih, cermin yang putih. Jadi malaikat Jibril itu membawa cermin putih. Wa qala hadhihi yaumul jum'ah. Malaikat Jibril mengatakan hadhihi yaumul jum'ah, hari ini adalah hari Jumat. Yu'radu 'alaika rabbuka, Allah tunjukkan, Allah persembahkan, Allah perlihatkan hari Jumat untukmu. Nah gitu. Litakuna laka idan wa li ummati, supaya hari Jumat ini menjadi lebaranmu dan lebaran umatmu. Gitu harusnya. Maka bagusnya itu hari Jumat libur ya. Kalau dulu katanya gitu, saya juga nggak ngalamin. Jumat itu libur, liburnya itu Jumat, seharusnya gitu ya. Yang Ahad itu kerja gitu. Sekarang kebalik ya, Ahad yang libur, Jumatnya kerja sampai habis waktunya gitu. Ya Allah, betul ya. Kalau di PT kan gitu ya. Tuh, aduh, kita nungguin itu mana ininya jamaahnya gitu. Ya Allah, gitu ya, masya Allah. Seharusnya begitu ya. Allah, tapi gimana lagi?
Memang keadaan seperti ini. Betul. Ya, ada juga yang sholat, ada juga yang mampir dulu makan dulu ada. Nanti biasanya naik imam, ya udah gitu. Bisa itu 12 biasa gitu. Walaupun duhurnya sebenarnya jam 12 tetap baik, Jumatnya jam 12 karena ngikutin pelaturan dari PT biasanya gitu. Allahu Akbar itu ya. Hari Jumat itu adalah hari lebaranmu dan lebaran umatmu. Tuh. Wa fi wastil mar'atu nuqtah. Nah, di tengah-tengah cermin itu ada titik ya. Di cerminnya itu ada titik di tengah-tengah. Faqultu ma hadhihi nuqtah. Aku bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, apakah titik ini?" Gitu. Yang ada di tengah-tengah. Qala, malaikat Jibril menjawab, "Ya sa'atun." Tuh. Titik itu diibaratkan jam, waktu. Min arba'i wa isrina sa'atan, dari 24 jam. Sehari semalam itu 24 jam. Nah, titik itu adalah 1 jamnya. Faman Allah ta'ala fi tilka sa'ah, barang siapa yang berdoa pada saat itu, pada jam itu, istajaballahu du'aahu, maka Allah akan ijabah doanya. Tuh, maka di hari Jumat itu ada 1 jam, ada 1 jam. Dari 24 itu ada 1 jam. Wallahu alam itu di mana letaknya. Tuh ya, di mana Allah simpan ini 1 jam itu. Di mana kalau kita berdoa, siapapun yang berdoa pada waktu itu pas jam itu, maka Allah akan mengijabah, mengkabulkan setiap doa. Masya Allah. Nah, ini yang kita harus cari nih. Seperti kemarin kita nyari apa? Lailatul Qadar. Seperti itu sama ya. 24 jam nih. Jam berapa nih kira-kira ya? Seperti itu. Ya. Tapi dalam hadis-hadis yang lain dikatakan, yaitu waktu di antara imam ya, imam duduk di antara 2 khutbah itu, katanya gitu dalam sebuah hadis dikatakan. Dan juga ada lagi dalam hadis yang lain, pas jam 12 sebelum adzan itu apa, dibukakan pintu langit. Di dalam hadis yang lain ya, dalam hadis Bulughul Maram juga ada, dibukakan pintu-pintu langit. Itu ya pas adzan itu jam 12 sampai qomat. Itu ya, itu waktunya. Mudah-mudahan pas itu gitu. Kenapa? Karena ada bocoran dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Rasul tidak menyebutkan hari Jumat. Itu ya. Jadi setiap hari kalau kita pengen berdoa nih ya, yang diijabah tembus itu di antara duhur itu pas jam 12 duhur gitu ya, adzan sampai qomat. Itu. Sebelumnya kita sholat sunat dulu 4 rakaat. Tuh ya, ada yang dua langsung 4 ada. Ya. Jadi sholat sunnah 4 rakaat, kemudian kita berdoa sampai qomat. Makanya saat-saat itu tuh, saat-saat adzan, apalagi Jumat adanya 2 kali. Itu adzan dan nanti qomat. Kita doa aja gitu ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pas waktu itu. Itunya sa'ah di mana kita berdoa diijabah Allah Subhanahu wa taala gitu. Makanya kalau pengennya berarti dari 24 jam kita ini dari mulai maghrib ya. Ayo kita berdoa. Siapa tahu dapat gitu. Ya, siapa tahu dapat pas pada waktu itu ya. Pada waktu itu nuqtah. Wa huwa sayyidul ayyam. Nah, itu Jumat itu adalah sayyidul ayyam, yaitu pemimpinnya hari. Itu Masya Allah, ini bagi umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Ini satu lagi ani Nabi alaihi salatu wasallam, nahu qala, dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya beliau pernah bersabda, idza kana yaumul jum'ah, ketika datang hari Jumat, ya ba'asullahu ta'ala al-malaikah ala wajhil ardh, Allah utus malaikat ke muka bumi, turun. Kemana turunnya? Wa fi aidihim aqlam,
yaitu ke masjid-masjid. Tangannya, setiap tangannya para malaikat, bukan satu, malaikatnya banyak ya, memegang apa? Aqlam min dhahabin wa qaratis min fiddah. Kolamnya itu dari emas. Nah, ininya kertasnya itu dari perak. Masya Allah, ini bukan kita pensil yang gitu 1000 perak ya, bukan. Emas. Kita ditulis pakai tinta emas, ditulis di buku perak. Masya Allah. Untuk nulis apa ya? Bukan untuk nulis hutang kita, bukan. Yakifuna, banyak hutang takut nih. Yakifuna ala ababil masajid, semuanya berhenti dan juga berdiri di setiap pintu-pintu masjid. Abwabal masajid. Kalau ini tiga, kita tambah satu ya, ini 4 berarti. Ya, itu ya berdiri itu semua. Untuk apa? Yaktubuna ismahum dakhalal masjid, yaitu untuk menuliskan nama setiap orang yang masuk masjid. Nama kita tulis gitu ya. Bapak Sukirno kan gitu ditulis paling awal. Ini kan bagaimana yang datang yang pertama kali gitu. Ya Allah, ada yang paling ujung gitu. Siapa nih ini? Ustadznya gitu. Itu ada tulisannya, ada gitu. Masya Allah. Nah, wasalal Jumat, orang yang masuk masjid dan juga sholat Jumat. Ada yang sholat Jumatnya tuh. Kenapa? Karena ada yang masuk masjid, lihat-lihat, udah keluar lagi ngambil sendal gitu, ngambil motor dan sebagainya. Ada dia setan berbentuk manusia gitu. Ada ya, batur apa orang lain mas sholat, dia mah nyuri keluar tuh. Ada yang seperti itu, terekam CCTV. Wah, judulnya apa? Setan gitu, penampakan setan. Kirain benar setan, ternyata manusia. Bentuknya setan. Ini seperti itu. Makanya di sini yang masuk masjid dan sholat Jumat tuh ditulis. Wa yaqulullahu ta'ala ya malaikati. Fa idza faragu minas salat, fa idza faragu minas salat yarji'una ila sama. Ketika semuanya selesai ya melaksanakan sholat, semuanya para malaikat kembali ila sama ke langit. Fa yaquluna ya rabbana katabna isma man dakhala al-masjid salat Jumat. Ya Rabb, wahai Tuhanku, kami semuanya telah menjalankan tugas mencatat semua nama orang yang masuk masjid dan sholat Jumat. Itulah hebatnya malaikat. La ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah bermaksiat sedikit pun. Apa yang Allah perintahkan laksanakan gitu. Kemudian faida fa yaqulullahu ta'ala ya malaikatu izzati wa jalali. Wahai malaikatku demi sifat kemuliaanku, keagunganku, inni qad ghafartu lahum, yang kita tunggu, sesungguhnya aku telah mengampuni dosa-dosa mereka. Masya Allah. Wa ma alaihim syai'un min dzunubihim, tidak ada sedikit pun dosa dalam diri mereka. Itu ya hebat Pak, dalam diri mereka. Masya Allah. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan hari Jumat dengan sebaik-baiknya. Bukur ya, lagi masuk masjidnya agak pagi gitu. Kenapa? Karena bid'ah pertama kali ini disebutkan di sini. Bid'ah pertama kali yang terjadi pada umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu berangkat Jumatnya pas siang-siang. Itu tuh bid'ah gitu. Kenapa? Karena awal mulanya itu adalah pagi-pagi. Jadi kalau kita mau nggak pernah ya. Sampai di sini yamsuna tuh. Wakanatit tariqul fil qarnil awal ba'dal fajr mamlu'ah. Jadi jalan-jalan setelah fajar di kurun pertama ya, kurun umat pertama, ba'dal fajr itu mamlu'ah minan nas, jalan-jalan penuh dengan manusia. Ya Allah. Yamsuna bisiratu, berjalan itu pakai lampu, pakai obor kalau bahasa. Berarti masih malam gitu ya. Bayangin aja Pak. Wa yazdahibuna fiha ilal jami, itu berdesak-desakan semuanya gitu untuk menuju masjid ka'ayyamil itu, seperti apa hari lebaran gitu Jumat itu. Insyaallah hatta qata adzalik, sampai habis. Kalau kita jam 12 patokannya gitu, setengah 12 masih sepi, betul ya? Itu mau di sana di sini enggak ya? Enggak bedanya.
Sama gitu ya Allah. Kita pasti yang siang. Gitu ya, mudah-mudahan sekali lagi kita bisa memanfaatkan hari Jumat ini dengan sebaik-baiknya, isi dengan kegiatan-kegiatan ibadah. Mudah-mudahan ada manfaatnya, nambah iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah selalu berikan rahmat, kasih sayang dan juga keberkahan untuk kita semuanya. Berkah sisa umur kita, berkah kasab dan usaha-usaha kita, berkah keluarga kita. Mudah-mudahan jadikan keluarga yang sakinah mawaddah rahmah, berkah anak-anak dan keturunan kita. Mudah-mudahan mereka dijadikan anak-anak dan keturunan yang saleh dan salihah. Hajat-hajat kita, maksud-maksud kita, niat-niat kita yang baik, mudah-mudahan cepat dikabul ijabah Allah Subhanahu wa taala. Persangkutan di antara kita hakul adami, kesulitan-kesulitan kita hadapi, permasalahan-permasalahan kita alam, mudah-mudahan Allah berikan kesabaran, ketabahan, juga memberikan solusi jalan yang terbaik untuk kita semuanya. Terakhir, apabila ajal kita telah datang, mudah-mudahan ya Allah kami semuanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba bil islam dina bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba bil islam dina bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba bil islam dina bi Muhammadin nabiyya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inilah kita pengajian kita dengan doa kifarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Allahumma fiqil aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.